Matinya wirnan wacur bolat padre mandu mati. Mingke mo bersuka nati dekah melai ngali panjang tuo pakat ngali yung mati panggo. Yên các cho cái quá cho cái mặt cái áo người đang là chưa tăng sinh bằng lao cái gì xí cho bằng lao cái dạng nó áo người là người được phát được phần lúc làm dạng thì là gỗ thì gặp một lên tôi hành thi làm nào mà nhưng mà lại cha cắt cháy có ngồi lên tôi ấy được gỗ nó luôn mát đây tôi có bổ dấu mà lại cha hy sinh nữa là dấu ấy mà đông chỉ đi sâu karena dikatakan di dalam kitab Cina itu dikatakan 好吃不好，眼睛不展示。有拉是有拉的，当然马杀的。这话真的，有个呗，你这下卡西里有事呢？好吃不好吃。Ketika kita punya perasaan, betul? Ingat Rasul putus, nak sing nak putus. Bapak pikir kaknya sing keluar cara doang riêng. Vậy là lý thuyết kete anh đã đi vào từ 50 tahun pengantin dong kain sembilan. Dan suara singkat dia salah hayo. Ciptakan suasana harmonis. Ciptakan selalu suasana harmonis. Hangzhe hao le bu lai. Kewah bahasa itu paling kewah karena di dalam hubungan itu harus menciptakan itu orang kok dong bagi ta sẽ là dong này định bà đi chốt đến đâu vậy chốt bây giờ phải tính cái đâu định bà đi chốt có thể ta một dạng cái trong mắt trên đâu vậy bộ vô chứ mà này rồi bịch giờ anh đó còn lo này rồi bịch em ngoan em tu vào cái băng chăn này ini yoga itu, yoga ada dong, yoga ketawa dong. Yang orang mana ada ketawa tenggorokan ada perlu tidak banyak. Jadi kas kedek datang paling lain po. Ini dok andi banyak yo lacat, kedek yo paling lain. Lah ventilasi sedok digit kolor itu, nokin masih kedek. Ayo dah kak nak ulang sayang, dong ni ya ini dah mai kata. Cái chỗ mà làm thì tiền con em mà cảm ơn sao thì anh chân lục gì sẽ cái tiền cái nó là có lục kinh người ta nói ở đó có đầu cái sao ở lục kinh rồi mình gặp được kinh thì đàn đến BTS ngon này BTS để tôi cho mày hello ni của anh kinh hubungan lagu makuran tukha saja saya tak nawarin malah lagu makuran rawat istri karena makuran nak ajan dari budaya kan sildo di bali nak beli nak luk saya ditahan di kita semua perajat menfok ajak ke diri lah dua tu dan ini bawa das doang dah karena jadi kedua bat terus pasien tapi situ kịp tài sinh dạng nhất là đồ sẽ áp khoeo này thì cái tàn dụng với cả chỗ còn ghé sinh lao sinh cạn là một dạng tôi lão bán đó có gì thế nên tôi lão bán đồ xưa ta sĩ đồ vũ nha kẻ nên cái mắt nó là yang mình đi là cái tôi mà kẻ tê đầu mà tê cái rất là bây giờ này là dân mua rồi người ta sẽ dẫn đi nhắc rồi sẽ đi can suy đi dan budaya Tangan tak, suara kawan nak. Mesin dia cara tutup rumah mereka bangun rumah apa? Banyak orang yang jadi mesin itu berkumpul terasa jauh terasa berkumpul. Hangzhe jauh terasa berkumpul berasa jauh. Jauh hay vô main BA tapi yang ngomong BA dapat. Jadi bỏ ra saya go barang-barang có nhà đi siapa sinh vật của cô là sao cháu ăn sinh thịt cháu
Jadi bagaimana Iraknya menggunakan media sosial itu dengan bijak? Penting. Sombong. Kritik. Harus bijak. Hoak. Hoak. Langsung gitu. Karena jadi liuk karena bukan. Segala sesuatu seret orang dari viral, dia merasa bangga. Dia tidak tahu di balik kebanggaan itu sangat mencoreng. Maka dari itu kita harus penjajahan di atas dunia. Harus besar. Tapi nggak tahu tidak besar. Harus. Kenapa? Apalagi raja menggunakan simbol-simbol agama menjadikan sebuah lelucon. Singkatik dia ulas. Raja sebagai generasi dia ulas dengan itu. Ingin cara raga media sosial jadi pengelar raga timpa teman lama pandepu ya ko timpa di luar negeri karena masih sentuh ketemu mantan. Nama saya Nubul Kapil Ketua Kudin Armada, sering dipanggil Yol Sembari, dan sekarang juga dan Ceruk Squatting. Saya berkuliah di SI dan sekarang lebih sekarang karena di dalam sekarang itu saya mendapatkan sebuah kenikmatan di dalam dunia perang, karena di sini saya membawakan orang lain dan menjadi sebuah tantangan. Kenapa saya harus memilih dunia perang itu sendiri? Jadi selama proses saya menemukan karakter kitab saya sesungguhnya itu adalah menghargai sebuah proses, menyampaikan sensasi. Jadi selama berproses saya terus menggali dan mencari, ya, mengeksplorasi, akhirnya menemukanlah sebuah peran karakter. Kebetulan juga saya menekuni dunia tari, tetapi cenderung sekarang itu memilih di dunia tari topeng. Kenapa saya lebih memilih topeng? Karena saya melihat topeng itu banyak memiliki karakter. Selain karakter, dia juga mengandung banyak nilai-nilai filosofi. Jadi ketertarikan saya memilih seni pertunjukan topeng itu sebenarnya sudah mulai dari kecil. Karena zaman dulu saya punya kakek, punya bapak, punya ipar, semuanya itu adalah menurut didiknya seni peran. Jadi setiap beliau menari, saya menjadi istilah bahasa Bali ini menjadi peganan atau kandudut. Gitu. Akhirnya dari ikut menari, bisa saya menemukan sebuah keunikan. Keunikannya itu dalam arti peran itu ketika benda mati, kayu, kita mainkan bagaimana caranya dia bisa hidup. Itulah yang menjadi tantangan, itulah yang saya melihat menjadikan sebuah keunikan. Terus dari setiap hari saya mengikuti, di sana muncul sebuah ketertarikan bahwa tari topeng itu ternyata selain kita menjadikan sebuah tontonan, itu akan menjadikan sebuah tuntunan. Karena kalau kita flashback ke zaman dulu, zaman sejarah, bahwa topeng itu katanya dulu zaman kerajaan dijadikan sebuah tontonan yang untuk menyampaikan atau memberikan petua-petua kepada masyarakat. Jadi setelah tertarikan saya melihat, akhirnya saya terus mencoba memenangkan topeng. Awalnya dulu itu ada namanya, di dalam Bali itu ada namanya pengerman. Itu tidak bersuara, hanya menari seperti itu keras. Dan itu terus dilakoni. Akhirnya mencobalah untuk memberikan vokal atau suara. Beranikan itulah saya memberikan yang pertama kali itu adalah Ogles. Di mana Ogles itu adalah peran rakyat. Kenapa? Karena bahasa itu kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari.
Jadi akhirnya terus dilakoni, muncullah lagi tertarik saya bagaimana memeran karakter, tetapi menemukan kesulitan. Jadi mana? Karena memilih peran itu sangat susah. Orang itu kita harus menjiwai, kita harus memberikan apa? Nah, istilahnya roh lah. Karena ini kan kais, kita nempel di muka kita, bagaimana kita mau mentransformasi keinginan kita ke benda mati itu ya. Sudah di akhirnya ketemu tanpa disadari, dan ini adalah sebuah proses temulah perang. Tetapi mundur ke belakang lagi, di dalam berproses itu adalah saya banyak menemukan rintangan, banyak halangan ketika menggunakan topeng itu sendiri. Misalkan seperti zaman dulu kita belum punya pot atau tapel, kita masih minyak. Akhirnya kalau iparnya nari, kita kasih bagian, akhirnya sewa. Orang sewa itu kan tidak, artinya tidak dirasa ini bukan cara Pak. Jadi kita tidak mesakapan dengan takwa itu sendiri. Dan yang paling unik saya cerita paling unik. Ketika menari, kita tidak pernah menyeting topeng. Satu tempat topeng kita sini ditaruh sama Ipati set. Ketika saya ambil dibawa ke lokasi, sampai di lokasi kita sudah pokaro sudah berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dibuka tidak ada topeng. Itulah yang menjadi apa namanya, harus menari dengan hanya membawa 3 topeng, harus melakukan dengan dan penasa wisjay sama progres, tapi topengnya tidak sesuai. Ya itulah menjadi sebuah pengalaman. Ya, akhirnya dari situlah saya cara balik orang itu tengah menyejelang di topeng, ada satu kumpul dengan hasil ya tadi lah, tapi dengan senyap. Akhirnya saya membeli topeng karena saking dulu seringnya saya nonton pertunjukan topeng. Kebetulan saya terinspirasi dari Beng Caransari. Beliau sangat almarhum, sekarang sudah membawakan karakter itu dengan berbagai karakter, mampu membius audiens, membius penonton sebagai inspirasi di dalam dunia baik. Akhirnya singkat cerita, saya menemukanlah karakter topeng Boldres itu yang diberi nama sekarang itu Kak Gaul. Sebenarnya bukan tidak punya nama. Kak Gaul itu muncul spontanitas dari partner main saya di sini. Ada Kumasek, dia ada Murah Uno, sekarang diganti sama Mang Ulo, sama Sadiwi. Karena peran yang saya ambil Kak Gaul itu, saya melihat kehidupan kakek-kakek zaman sekarang itu unik. Orang tua itu unik. Makanya saya tertarik untuk menjadikan tokoh Gaul itu dia ke India Bondes itu sendiri. Saya sering mengamati bagaimana tingkah laku orang tua, termasuk perilakunya. Karena kalau di dalam orang Bali itu mengatakan siklus kehidupan kita itu kan dari lahir, masa muda, kembali tua. Sifat inilah akan kembali juga ketika anak kita masa remaja, akhirnya berusaha tua inilah masa anak-anak ini kembali ke di saat tua nanti. Itulah yang menjadi ketertarikan saya memilih daripada peran kayak Gaul sendiri. Tetapi tantangannya di sini adalah ketika memilih peran tua, inak ngarosen sastra, tua tubuh agama, gitu, harus paham dengan agama. Sini kan ketika kita keluar Polres tua, jadi masyarakat menginginkan tutur-tutur yang kita sampaikan. Makanya di sinilah politik saya gaulnya sedikit gitu. Biar
mindset orang itu ketika mendengar nama saja sudah gaul itu berarti kita akan tidak bisa terlepas dari yang namanya kekinian. Jadi makanya saya isi gaul biar kita bisa mengemas baik lucu atau kandel kekinian. Kenapa yang lagi viral zaman sekarang itu kita bisa bawakan ke dunia podcast itu sendiri. Ya, jadi di dalam peran Kak Gaul itu memerlukan juga yang namanya proses kreativitas, bagaimana kita melahirkan ide-ide atau bahasa keren sekarang juk-juk gitu. Karena kita dituntut menjadi seorang pembawa dress itu adalah di masyarakat itu lucu, satu lucu, kedua isi terhadap Bali itu orang isinya artinya ketika kanal kita itu biar menjadi sebuah tuntunan, ada tontonan menjadikan sebuah tuntunan. Tidak sembarang kita untuk hanya sekedar membuat sebuah lelucon biar orang ketawa. Bagaimana caranya menjaga keseimbangan itu biar di antara kita dengan penonton tidak ada sebuah ketersinggungan. Jadi sebuah proses kreatif itu memerlukan proses, karena saya mengaku proses. Jadi prosesnya itu banyak. Saya dulu sebelum melakukan ini sering di warung peternak Bali itu, di warung petuaan, ngobrol dengan kakek-kakek, orang sambil minum, yang bahasanya itu yang karena di isi tua itu kan kejujuran, bahasanya jujur, itu lugas, ngobrol sama teman, sharing, atau seniman, sama senior. Ya, disinilah kita harus sedikit memutar supaya sebuah tontonan atau lelucon ini menjadikan sebuah tuntunan yang sebenarnya tadi. Bagaimana konsep keseimbangannya itu? Salah satu contoh, ketika kita membuat humor, saya berusaha untuk tidak menggunakan simbol-simbol agama, menjadikan sebuah lelucon, karena itu sangat sensitif masyarakat ketika kita menggunakan agama. Maksud kita adalah lucu, tetapi ketika audiens menerima, itu menjadikan bisa jadi sebuah pelecehan. Jadi disinilah dibutuhkan sebuah istilahnya kecerdasan untuk mengolah kano itu bahasa Bali, kano itu lelucon itu supaya tidak terjadinya sebuah miskomunikasi lah sama audiens itu. Yang terpenting itu adalah saya selalu menjaga lucu itu tidak menyenggol dalam arti tidak menggunakan simbol agama. Yang kedua, porno yang berlebihan. Kadang-kadang karakter penonton itu banyak. Ada yang senang dengan ketika kita ngomongin sedikit nyerempet ke sana, jadi terhibur. Jadi itu perlu kehati-hatian. Yang penting juga kita menangkap isu-isu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita mengemas menjadikan sebuah lelucon, tapi tidak menyinggung daripada audiens itu sendiri. Dan yang paling fatal sekali itu adalah saya sering menjaga itu adalah kita body shaming. Karena saya juga sering menonton di TV bahwa ketika kita menjadikan lelucon teman body shaming, itu sedikit tidaknya itu akan menjadi ke arah ke bully. Jadi disinilah kita perlu memeras, kita perlu mempertimbangkan sebelum kita membawakan lelucon itu supaya tidak menyinggung, supaya itu menjadi sebuah tontonan yang menarik. Dari situlah yang banyak saya dapatkan juga dari majalah. Kebetulan saya banyak beli majalah-majalah komedi, sering menonton stand up komedi. Tapi tidak hanya menjiplak begitu saja. Jadikanlah tontonan kita itu inspirasi. Kita tidak hanya sekedar copy paste. Kalau kita berbicara keuntungan, jelas di dunia bisnis kan harus mencari keuntungan. Modal sedikit-sedikitnya untuk saya. Jadi keuntungan saya itu yang jelas banyak. Banyak apa? Satu, saya banyak punya teman. Dikenal lah sama orang. Tapi ada juga jeleknya, saya pakai topeng, ketika lepas topeng orang tidak kenal.
dia pakai topeng baru orang kenal nih. Keuntungan lagi kalau kita ngomong komersil itu kan kita tidak munafik, itu sudah pasti kita mau seperti itu. Tetapi kita pikir ya seni yang namanya di Bali masih banyak ada toleransi. Dalam arti ketika kita ngomongin banyak, kita tidak akan pernah berani untuk terlalu menutup bahwa saya harus bayar sekian. Kalau sudah ada kalimatnya ya di belakang, berarti konsekuensi kita itu adalah sudah bisa bentuk ya berapa ada gitu kan bisa kita jelas gitu. Itu keuntungan. Dan tapi yang paling prinsip itu adalah keuntungan saya banyak sekali saya mendapat pelajaran hidup. Pelajaran hidup di sini apa? Di dunia bondes ini kalau kita orang menonton itu kan gampang sekali, bondes itu tidak gampang. Bondes tidak gampang. Itulah sulit. Kenapa pada asli? Karena tuntutan kita banyak. Kita dituntut lucu, kita dituntut menghibur. Jadi materi-materi yang kita bawakan, apalagi dengan media sosial zaman sekarang. Ketika kita pentas di sini, orang merekam, disebarkan, kita dengan susah payah mencari channel. Ketika kamera-kamera yang banyak merekam juga di YouTube, itu menjadi sebuah kerugian kita lah. Tetapi kita melihat dari positifnya. Dengan beliau-beliau itu juga kita dikenalkan gitu. Akhirnya kita sama-sama lah. Kita ambil jalan tengah saja, sama-sama memberikan atau melestarikan yang namanya selidak. Tadi ada istilahnya prestasi. Kalau menurut saya prestasi itu adalah tidak harus juara. Prestasi itu menurut saya bagaimana ketika kita melakukan peran itu, orang yang mengenal kita, penonton kita terhibur dan senang. Itulah prestasi bagi saya di dalam dunia bondes. Tapi pernah juga pengalaman dulu saya mendapatkan penampilan terbaik gitu. Hampir dan sombong gitu. Tahun 2000 waktu isu Pak Bebas Bali dia very close dan dapatkan penampilan terbaik lah. Dan selain itu juga saya selain di dunia bondes, saya juga kebetulan dipercaya oleh Kabupaten Badung untuk menjadi pembina atau penggarap Parlemen Dukung Kebiar itu dari tahun 2006 sampai 2018. Jadi 11 tahun. Hampir 11 tahun saya ikut di Kabupaten Badung, ikut menjadi penggarap atau koreografernya. Banyaklah karya-karya yang terlahir. Nah, apa keuntungannya bondes di sana? Di setiap garapan saya pasti selalu menjelitkan yang ada unsur komedi, dan ada unsur bondes. Biarpun cerita itu beragam, pasti di tengah-tengah itu ada sedikit tidaknya membuat penonton kita sini. Karena seniman tua, senior saya dulu memberitahu bahwa kalau dalam dunia beraktivitas menggarap mengisi konen lalah ya, hanya di sanalah keuntungan di dunia bondes itu masuklah ketika saya diberi kepercayaan untuk menggarap sebuah garapan yang serius. Sekarang bondes ini sudah menjadi khusus, kita bilang hanya untuk bondes. Kalau kita berbicara 5 tahun itu depan, saya rasa ini akan menjadikan sebuah sebuah perkembangan. Siapa tahu nantinya les itu bisa dikeluarkan. Tidak hanya HP ya cari, tidak hanya TikTok ya sampai. Les itu bisa melakukan yang mengikirkan nuansa ya milenial. Jadi alasan saya
atau pandangan saya Japanese Department of ini, saya rasa ini akan tetap eksis, ini tetap berjalan, dan malahan teman-teman, what do you think of art for kids?